Ini dia hunian premium strategis di Kota Karawang, ready stock dan juga inden, bisa cash dan juga KPR. Nah, buat ombo semuanya yang sedang cari rumah cash dan ingin langsung ditempatin, bisa banget. Tapi sebelumnya tonton dulu review dari kami. Ayo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Rian Dwi Pangestu. Nah, teman-teman semuanya, sekarang saya berada di perumahan Cahaya Sakinah Village, tepatnya di Jalan Parahyangan, Karawang. Sekarang saya sedang berada di depan rumah sampel ya yang ada di perumahan Cahaya Sakinah Village. Ini untuk tipe Casablanca. Nah, untuk tipe Casablanca ini untuk luas tanahnya adalah 120 meter persegi dan untuk luas bangunannya adalah 145 meter persegi. Karena ini adalah tipe untuk yang 2 lantainya. Oke, teman-teman semuanya, lihat ya, sekarang saya sedang berada di carportnya. Nah, untuk tipe ini untuk lebarnya adalah 8 meter persegi dan untuk panjang ke belakangnya adalah 15 meter persegi. Nah, sekarang untuk carportnya sendiri bisa teman-teman lihat ya. Itu bisa muat untuk 2 unit mobil ya. Yang pertama di sebelah kanan saya dan yang keduanya bisa di posisi saya berdiri dan bisa muat untuk 2 unit motor. Nah, untuk teman-teman semuanya, di sebelah kiri saya masih ada sisa atau space tanah yang bisa dijadikan sebagai taman ya, jika teman-teman memang hobi bercocok tanam yang cukup luas ya. Kemudian kita lanjut ke arah atas ini ya, itu udah dilengkapi dengan kanopi karena ini memang masih promo atau free kanopi. Kemudian di carportnya sendiri ini udah didesain ada tali air ya, yang di celah-celah tali airnya ini terdapat rumput sintetis sehingga terkesan elegan. Kemudian di pojokan sini di sebelah kanan rumah ini terdapat sisa lahan ya atau ruangan yang bisa dimanfaatkan sebagai misalkan penyimpanan sepeda maupun motor juga bisa. Sekarang kita masuk ke area teras ya. Nah, teras ini sudah menggunakan granit dengan warna abu-abu ukuran 60 kali 60 meter persegi. Sebelum kita lanjut ke area teras, di sini akan sedikit menjelaskan masalah jendela ya. Untuk jendela ini mudah menggunakan aluminium ya, dan juga ini modelnya adalah horizontal, ada 4 potongan ya kaca. Kemudian di area depan sini, area temboknya ini juga ada motif seperti tali air juga yang didesain sedemikian rupa sehingga menambah kesan minimalis dan juga membentuk seperti tali air yang ada di carportnya. Kemudian di depan sini itu juga terdapat coffee table yang bisa teman-teman manfaatkan sebagai tempat bersantai bersama keluarga. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut untuk ke area dalam. Assalamualaikum. Baik teman-teman, sekarang kita sudah memasuki ke area living roomnya ya atau ruang tamunya. Jadi sekali lagi untuk rumah tipe Casablanca ini dengan luas tanah 120 meter persegi dan luas bangunan 145 meter persegi karena ini 2 lantai, tipe ini memiliki 3 plus 1 kamar tidur dan juga 4 kamar mandi. Nah, sekarang ini saya sedang berada di area living roomnya ya, di mana untuk ventilasinya sendiri atau jendelanya itu modelnya adalah horizontal ke samping dan masing-masing potongannya itu bisa dibuka untuk yang 2 ke atas, misalkan seperti ini. Jadi ini jendela hidup ya teman-teman, sehingga untuk udara yang dari luar bisa langsung sirkulasi ke area ruang tamu ini. Tidak hanya di area depan teman-teman, di area samping pun juga ada jendela yang bisa dibuka juga mengarah ke
area space yang ada di sebelah kanan rumah ini. Kemudian di atas ini ada seperti ventilasi ke atas yang menyambung ke area lantai 2 yang mirip-mirip seperti void ya, sehingga ruang ini akan terasa adem ya, tidak ada rasa pengap dikarenakan karena ceilingnya yang sangat tinggi dan juga ditambah nantinya di atas itu ada banyak ventilasi yang nantinya juga bisa dibuka. Nah, kemudian kita lanjut ke area ruang keluarga. Jadi untuk tipe Casablanca ini memiliki area ruang keluarga yang cukup luas ya teman-teman. Nah, ini dia ruangannya yang mana nanti untuk layoutnya bisa teman-teman adopsi atau ikuti. Posisinya seperti ini. Di sini bisa dijadikan sebagai tempat TV, di sini bisa dijadikan sebagai kursi atau sofa, sehingga bisa untuk bersantai bersama keluarga. Nah, teman-teman, di sini pun juga ada ventilasi ya, jendela yang nanti ini mengarah ke area space yang ada di belakang. Itu juga terdapat ventilasi juga teman-teman yang mengarah langsung ke area depan carport, sehingga sekali lagi untuk pencahayaan maupun sirkulasi udara sangat bagus saat kita berada di area ruang keluarga ini. Nah teman-teman, sekarang kita memasuki ke kamar pertama yang ada di lantai bawah. Nah, untuk ukuran luasnya sendiri kurang lebih sekitar 3 meter kali 4 meteran, sehingga cukup luas ya teman-teman semuanya. Nah, kamar ini nantinya bisa teman-teman fungsikan sebagai kamar anak maupun kamar orang tua ataupun semisal kamar tamu yang sedang berkunjung ke sini. Nah, di area pojok sini juga terdapat ventilasi yang langsung mengarah ke area taman, sehingga pencahayaan maupun sirkulasi udaranya itu sangat bagus untuk kamar nomor 1 yang ada di area bawah ini. Sekarang kita lanjut lagi untuk area belakang ya. Area belakang ini adalah area tempat makan ya. Jadi area tempat makan ini berada di sebelah dapur, yang mana secara fungsinya sangat bagus dan secara layoutnya sangat tepat ya. Dan juga space-nya sini cukup luas hingga bisa digunakan untuk makan bersama keluarga besar. Nah teman-teman, kelebihannya lagi di sebelah kanan ini masih terdapat space tanah ya, yang nantinya teman-teman bisa manfaatkan sebagai inner garden ya. Nih, jadi space tanah ini itu cukup luas ya, sekitar 2 meter kali 2,5 meter. Dan untuk atasnya sendiri itu langsung mengarah ke atap bagian atas ya, dan memang belum tertutup. Ini hanya tertutup dengan besi behel yang ada seperti saringan atau jaring-jaringnya. Oke, selanjutnya teman-teman, kita lanjut ke area dapur ya. Nah, untuk area dapurnya ini juga cukup luas ya. Bisa teman-teman juga ikuti untuk layout seperti ini. Ini ada kitchen setnya, lengkap segala macam. Itu juga di sebelah kiri masih ada bisa space sebagai penempatan kulkas, sehingga terkesan cukup luas, minimalis, dan sangat fungsional. Kemudian selanjutnya di sebelah kiri saya ini juga ada terdapat satu kamar mandi ya di lantai bawah ini. Sekarang kita lihat kamar mandinya. Nah, kamar mandinya ini tergolong cukup, dibilang luas tidak, dibilang sempit tidak, tapi ini cukup bisa sebagai akses orang rumah atau tamu yang ingin ke area kamar mandi. Nah, dindingnya ini udah menggunakan full keramik ya. Bagian atas masih ada tersisa sedikit sekitar 50 cm, itu juga belum menggunakan dinding, tapi ini cukup tinggi sih ya. Dan juga untuk klosetnya udah menggunakan kloset duduk dan juga menggunakan shower ya. Tapi ini untuk pemanasnya seperti ini tidak include ya. Tapi ini udah include mengenai showernya. Dan di sininya itu masih ada sisa space kecil yang bisa teman-teman manfaatkan sebagai penempatan tanaman maupun sabun dan lain sebagainya, sehingga menambah kesan rapi, minimalis,
dan juga secara fungsional sangat bagus. Kemudian di sebelah sini terdapat wastafel yang sangat minimalis ya ukurannya ya. Nah, bisa teman-teman juga manfaatkan sebagai tempat untuk cuci tangan, cuci muka maupun gosok gigi. Dan juga di sini udah terdapat kaca. Kemudian untuk pintunya sendiri ini udah menggunakan bahan aluminium ya, teman-teman. Jadi anti rayap. Kemudian di sebelah kiri sini, ini juga karena masih ada space yang kosong, sekitar berapa senti, itu juga bisa dimanfaatkan seperti ini, teman-teman. Bawahnya bisa sebagai tempat kabinet, terus di atasnya sebagai hambalan yang bisa teman-teman manfaatkan sebagai hiasan-hiasan maupun tanaman-tanaman yang cantik. Kemudian di area sini, sebelum kita menganjak ke area tangga, di bawah tangga pun juga masih ada space ruangan yang kosong ya, atau space ya, area yang kosong yang teman-teman bisa manfaatkan sebagai penyimpanan barang. Tapi alangkah baiknya nantinya mungkin dibikin lemari, kabinet atau apa sehingga terkesan rapi. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke lantai 2 ya. Nah, untuk tangganya sendiri teman-teman, ini handrailnya menggunakan besi yang bulat ya, dan memang secara ukuran pas di tangan. Dan juga space untuk pijakan kakinya juga cukup lebar sehingga aman ya buat pijakan kaki. Dan ini juga untuk tangganya juga menggunakan bahan granit untuk ukuran 60x60 ya, dan warna abu-abu sama seperti lantai ruang tamu maupun teras. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di lantai 2-nya ya, di tipe Casablanca ini. Jadi di lantai 2 ini terdapat 2 plus 1 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Dan yang pertama, sekarang saya ingin ngasih tahu untuk kamar utamanya di lantai 2 ya, atau kamar keduanya. Nah, ini dia teman-teman. Untuk kamar utamanya, ruangannya cukup luas ya teman-teman. Bisa kita lihat bersama-sama, ini kurang lebih 3,5 meter kali 4 meter lebih nih, hampir 5 meteran ya. Karena memang ini desain sebagai kamar utamanya. Untuk ceilingnya sendiri juga cukup lumayan tinggi ya. Nah, kemudian teman-teman, di area pojok sini itu terdapat jendela atau ventilasi yang langsung mengarah ke area luar yang tadi space kosong di area bawah sebelah kanan meja makan. Sehingga nantinya jika gorden ini dibuka, maka untuk sirkulasi udaranya maupun pencahayaannya akan cukup baik ya. Nah, kemudian di area sini ada kamar mandi ya. Permisi. Ada kamar mandi. Ini lebih ke kamar mandi pribadi ya, atau privacy yang dipakai pemiliknya nantinya pada saat menempati di kamar utama. Jadi konsepnya adalah ini menggunakan konsep skat, yang mana area sini sebagai area shower untuk mandi, dan juga didesain untuk keramiknya bermotif variasi ya. Di sininya warna coklat atau krem, lebih ke ada keramik model timbul. Di sininya untuk keramik polos tapi bermotif kayak marmer granit itu. Dan sininya juga ada tempat untuk penempatan sabun. Dan juga ada motif keramik warna gelap seperti motif batik. Nah, kemudian untuk klosetnya ada di area yang sebelah sininya. Jadi ini model kloset duduk. Plus ada wastafel yang sangat cantik nih teman-teman ya, modelnya bulat minimalis. Dan juga sudah ada kaca. Nah teman-teman, nantinya teman-teman juga di area sudut ini bisa ikuti untuk layoutnya seperti ini ya. Bisa sebagai penempatan untuk lemari pakaian. Dan juga di sebelah kanan saya ini bisa kalian manfaatkan sebagai tempat untuk rias. Ya, untuk istri-istri tercinta. Dan juga di sebelah sini, di samping kamar tidur juga bisa teman-teman manfaatkan sebagai tempat ibadah ya, atau tempat sholat. Misalkan pengen sholatnya tetap di dalam kamar. Di sini teman-teman, ini juga masih ada ventilasi lagi ya, jendela yang langsung mengarah ke area luar ya. Sehingga sekali lagi pencahayaan dari luar sangat bagus sekali mengarah ke area kamar maupun sirkulasi udaranya.
Nah, untuk area balkon ini juga cukup luas ya teman-teman, dan udaranya sangat-sangat silir-silir banget ya, sehingga bisa teman-teman manfaatkan sebagai tempat santai juga di pagi hari maupun sore hari maupun malam hari. Tinggal nanti teman-teman tambahan coffee table di area sini. Dan juga ini ada pintu. Ini pintu buat kemana? Ini pintu buat akses menuju ke kamar sebelahnya lagi yang ada di lantai atas. Nanti kita tunjukin dari dalamnya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke kamar yang ketiga ya, atau kamar nomor 2 yang ada di lantai atas. Nah, kamar yang kedua ini di lantai atas ini itu secara ukurannya itu kurang lebih 2,5 kali 2,5 meter persegi, sehingga bisa teman-teman fungsikan sebagai kamar anak juga bisa. Nah, terus untuk area pojokan sini itu juga sama, terdapat ventilasi ya yang bisa dibuka juga ya, jendela hidup, sehingga menambah kesan pencahayaan yang masuk ke sini cukup maksimal dan udaranya juga sangat bagus. Nah, ini dia pintu yang tadi kita kasih tahu di area balkon, dimana saat kita membuka pintu dia langsung menuju ke area balkon. Cuman ini kebetulan kuncinya tidak ada dan posisinya memang terkunci, sehingga kita tidak bisa membuka ke area luar. Untuk ceilingnya sendiri juga cukup tinggi ya, sehingga aman, anti pengap. Kemudian kita lanjut ke sebelah kanan saya. Ini adalah kamar mandi yang ada di lantai atas. Nah, untuk ukurannya ini cukup minimalis ya, tetapi desainnya sangat-sangat terkesan elegan banget. Jadi udah full keramik, dan juga di area belakang shower itu terdapat keramik dengan motif seperti motif-motif bunga batik yang akan menambah sangat terkesan elegan dan minimalis. Terus untuk klosetnya ini menggunakan kloset duduk ya teman-teman, sama seperti kamar mandi pada umumnya. Nah, kelebihannya di sini adalah untuk ceilingnya ini, kamar ini sangat tinggi ya, sehingga tidak ada kesan pengap. Ditambah lagi di area sini juga terdapat ventilasi udara. Nah, sekarang kita langsung menuju ke area kamar yang ketiga. Nah, ternyata kamar yang ketiga ini posisinya ada di area belakang, yang mana kamar ketiga ini ternyata bisa difungsikan sebagai kamar ART ya. Nah, secara ukurannya tidak terlalu luas ya, tetapi cukup sebagai tempat kamar ART. Dan di sebelah kirinya juga terdapat kamar mandi juga. Nah, ini adalah bisa dibilang kamar mandi yang keempat yang ada di rumah ini, atau rumah untuk tipe Casablanca. Nah, untuk klosetnya sendiri kalau sini menggunakan kloset jongkok teman-teman. Nah, di area sebelah kanan saya ini juga masih ada space kosong yang nantinya bisa dimanfaatkan sebagai laundry room, tempat jemur pakaian, dan lain-lain. Dan enaknya lagi di area sini itu terdapat juga area kosong yang langsung tadi menuju ke area lantai bawah di sebelah tempat makan ya. Dan di sini juga untuk atapnya tidak di fullin ya, sehingga angin itu yang dari luar itu sangat bagus banget ya untuk proses pengeringan misalkan baju dan lain-lain. Nah, makanya bosku, jika kalian tertarik dengan perumahan ini, yuk jangan lama-lama untuk survei karena unitnya sangat terbatas. Dan jika memang bosku mau survei, langsung saja hubungi nomor di bawah ini. Nanti akan kita temani untuk survei ke perumahan ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk review di perumahan Cahaya Sakinah Village Karawang. Nah, jika teman-teman semuanya suka dengan video ini, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe di channel kami. Karena nantinya kami akan memberikan seputar informasi mengenai properti, perumahan, dan lain sebagainya di area Karawang dan sekitarnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.